andai kata sekali-kali andai kata terjadi katakan 08 itu berhalangan tetap rasanya gitulah ya halusnya belum tetap. Siapa jadi presiden? Gibran. Ya wakil presidennya. Nah ya kan otomatis karena itu konstitusi kita. Dengan modal kayak begitu, apa cukup menangani masalah negara yang sangat komplikated? Nasib bangsa ini yang dipertaruhkan. Ya dipertaruhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam bajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini Sirait Media Opini Bang Leo. Oke, baik teman-teman. Saya rasa teman-teman baik-baik semua ya. Kita harus tetap semangat. Tapi sebelumnya teman-teman, kita mau info ya kepada teman-teman Sirait Media. Kemarin pas kita ketemu Pak Jokowi di Solo, ada YouTuber Nusantara, bagian dari YouTuber Nusantara, ada saudara kita ini nih, Mas Blacker Majenang ya, akunnya hilang, dihack orang yang tak bertanggung jawab teman-teman ya. Dan akhirnya akunnya hilang, ditelan dunia per-YouTubean lah gitu ya. Artinya banyak yang gak suka juga kita menyuarakan tentang Pak Jokowi ya teman-teman ya. Dan ya mereka punya banyak cara lah untuk menjatuhkan YouTuber Nusantara. Salah satunya ya ini Mas Blacker Majenang ini teman-teman ya. Dan akhirnya akunnya hilang, ditelan bumi ya. Jadi sekarang beliau tidak putus asa dan kita harus memberikan semangat teman-teman ya. Dan akhirnya beliau ini adalah membuat akun baru, yaitu nama akunnya Mas Blacker ya. Mari kita dukung beliau ya, dan pastinya untuk sahabat Sirait Media ya, subscribe channel dia ya, main ke sana ya. Channelnya kalau namanya itu Mas Blacker ya, main ke sana. Ini saya tayangin ya teman-teman ya. Jadi ayo kita dukung gitu ya, mari kita dukung beliau. Yang pastinya untuk kita Sirait Media, ayo subscribe, jangan dukung doang, subscribe ya, subscribe channelnya. Mari kita bakar semangat saudara kita ini agar terus menyuarakan suara rakyat jelata dan pastinya melawan hoaks di bumi pertiwi ini ya teman-teman ya. Oke, semangat, subscribe, saya tunggu 1, 2, 3. Oke teman-teman, kali ini kita membahas hal yang sangat menarik ya untuk kita simak bersama-sama, di mana kita melihat bagaimana respon yang sangat keras dan tegas dari Presiden Prabowo ya terhadap isu-isu yang mungkin menyasar ke Mas Gibran ya. Utamanya sebuah statement dari Bapak Sutioso yang mengatakan bahwa pemimpin model Gibran itu tak bisa urus negara ini ya. Dan ini tentunya menyakiti hati banyak orang teman-teman ya. Salah satunya ya mungkin kalian. Utamanya ya para pendukung Pak Jokowi dan Mas Gibran dan Pak Prabowo ya. Karena di pidato Pak Prabowo ini ya teman-teman ya, beliau sepertinya memberi pelajaran penting kepada para purnawirawan Jenderal TNI ini teman-teman ya. Kalau jangan melihat orang dari sisi umurnya, karena kayak Sutioso, kayak Trisutrisno mungkin menganggap Gibran ini masih anak ingusan gitu ya teman-teman ya, masih belum cukup pengalaman gitu. Dan ini yang sangat
ingin ditentang sama oleh Pak Prabowo gitu ya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share tanpa perlu berlama-lama. Mari kita saksikan dulu video berikut ini. Ada yang mengatakan wakil yang saya pilih terlalu muda. Nah, betul Pak. Padahal Panglima besar kita waktu perjuangan umurnya 29 tahun 29. menjadi Panglima besar, mimpin perang melawan penjajah. Saya katakan di sini ya, saya yang pilih, saya yang minta, saya yang memilih. Wow. Ini Pak Prabowo Tidak nih. ada itu dinasti-dinastian. Kalau dinasti merah putih, apa salahnya? Merdeka Pak. Kalau dinasti patriotik, apa salahnya? Betul. Kalau keluarga memberi anak-anaknya untuk republik, apa salahnya? Kita harus berterima kasih, kita harus bersyukur. Nah, dengerin tuh para purnawirawan jenderal ya. Jenderal Sudirman umur 29 sudah memimpin pasukan dan melawan penjajah. Para purnawirawan ini mau ngomong kalau Jenderal Sudirman minim pengalaman, masih anak muda. Coba-coba mana suaranya dari purnawirawan ini, orang-orang yang selalu ngomong anak muda itu anak ingusan dan segala macamnya gitu ya, nggak tahu apa-apa, minim pengalaman ya. Saya duluan makan garam dan segala macam, dengar nih kata Pak Prabowo ya. Mari kita saksikan dulu video berikut ini. Yang memberi anak-anaknya untuk republik ini. Mana ya teman-temannya? Emosi juga saya. Purnawirawan TNI itu mengusulkan agar Mas Gibran itu dimaksudkan. Kalau dari Partai Nasdem sendiri gimana Pak? Ya sayang sekali, dengan seluruh penghormatan saya pada para senior, karena tidak ada skandal yang menjadi suatu hal tuntutan agar pemakzulan. Betul. Ya kalau nggak ada, ini kan satu pasangan paket. Kita telah menyelenggarakan pemilihan umum, pilpres, pileg, terpilih, mulai bekerja. Terlepas apakah itu ada output kinerjanya lemah, setengah lemah, kuat, itu masalah lain. Tapi meresolusi dengan menghayulkan, menurut saya, sebenarnya izinkan saya harus menyatakan dengan segala penghormatan saya, kurang tepat. Kurang Ya. tepat. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep pasang badan untuk Gibran Rakabuming Raka soal desakan pencopotan dari posisi Wakil Presiden. Kaesang menilai bahwa usulan Forum Purnawirawan TNI yang mendesak Gibran diganti sangat menyalahi konstitusi. Anak Presiden ke-7 RI Jokowi Widodo ini mengatakan bahwa Gibran terpilih sebagai Wapres melalui proses yang diatur jelas secara konstitusi. Betul. Kaesang menegaskan bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sudah sesuai konstitusi. Sebagai partai pengusung Prabowo Gibran, PSI berharap semua pihak melaksanakan aturan main konstitusi tersebut. Diberitakan, sebanyak 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel purnawirawan TNI menandatangani pernyataan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Ketua Gerakan Nurani Kebangsaan, Habib Syakur Ali Mahdi, angkat bicara menanggapi tuntutan sejumlah Forum Purnawirawan TNI yang mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannya, serta mengembalikan kepolisian ke bawah Kemendagri. Menurutnya, isu tersebut dinilai tendensius dan salah kaprah, serta langkah kemunduran karena menciderai reformasi. Habib Syakur menegaskan bahwa wacana mengembalikan Polri ke bawah Kemendagri adalah langkah mundur yang bertentangan dengan semangat reformasi. Ia juga menyoroti bahwa isu-isu semacam ini kerap dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menciptakan kegaduhan politik. Menciptakan Habib Syakur kegaduhan mendorong semua pihak politik, ya. untuk menghormati proses hukum dan demokrasi yang berlaku, serta fokus pada pembangunan bangsa ketimbang memperkeruh suasana dengan isu-isu kontraproduktif. Kalau menurut gue sih apa yang dilakukan Mas Gibran itu oke banget. Saya harus ambil dari sisi positifnya bahwa dia berusaha untuk itu gitu. Dia tidak Tumben nih, berusaha Henry Satrio. dia tidak berdiam diri dengan kondisi dan citra yang dia hadapi saat ini. Dia berusaha untuk memperbaiki itu. Walaupun ini warganet tuh sebenarnya nggak adil juga ya.
Gibran gak muncul ditanyain. Begitu Gibran muncul, dia disikat juga gitu. Jadi maunya apa gitu. Pemimpin muda tak mampu urus negara. Yang benar saja, katanya Gibran itu tidak mampu memimpin negara. Katanya pengalaman Gibran itu kurang. Katanya umur Gibran itu terlalu muda. Katanya, siapa yang bilang? Sutioso, mantan kepala BIN. Pakar katanya. Orang yang mungkin lebih sibuk mengingat masa lalu ketimbang membaca zaman sekarang. Betul. Begini ya, kalau cuma modal umur tua dan pengalaman panjang, tapi negaranya jalan di tempat, itu namanya bukan pemimpin. Itu namanya beban. Beban ya kan? Kalau cuma karena rambut sudah memutih, langsung merasa paling pantas ngomong soal masa depan bangsa, itu namanya nostalgia, bukan visi. Gibran itu lahir dan besar di era baru. Gibran paham zaman, paham digital, paham dinamika dunia yang bergerak cepat. Betul. Yang diperlukan bangsa ini bukan lagi orang yang bangga dengan pengalaman masa lampau, tapi gagap menghadapi dunia baru. Mau ingatkan lagi? 2 tahun memimpin Solo, Gibran membuktikan. Lapangan kerja bertambah, program anak muda jalan, birokrasi dipangkas. Itu fakta. Itu data. Bukan dongeng nostalgia macam Sutioso. Sekarang Gibran sudah duduk sebagai wakil presiden, mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Mereka adalah kombinasi. Prabowo kuat di nasionalisme, Gibran kuat di inovasi. Betul. Ini duet masa depan, bukan duet masa lalu. Maka pertanyaan ini perlu dilontarkan keras-keras. Yang mempertanyakan kapasitas Gibran itu sungguh peduli pada bangsa, atau sekadar sakit hati karena tidak kebagian tempat di puncak kekuasaan. Peduli negara, atau cuma peduli ego. Sutioso bilang, nasib bangsa dipertaruhkan. Betul, nasib bangsa ini memang dipertaruhkan. Tapi justru karena itu dibutuhkan energi baru, kepemimpinan baru, semangat baru. Bukan pikiran-pikiran usang yang takut perubahan. Pikiran usang. Kalau ya hanya kan? mengandalkan pengalaman tua, Luar tapi menolak biasa. pembaruan, itu namanya mengkhianati semangat zaman. Kalau hanya berani kritik dari jauh, tapi tidak mampu memberi solusi nyata, itu namanya mencari panggung, bukan membangun bangsa. Itu sah. Tapi kritik kosong, tanpa argumen yang logis itu cuma jadi suara sumbang. Dan suara sumbang dari mulut tua yang tak mampu membaca arah zaman, sebaiknya diam sebelum makin mempermalukan diri sendiri. Mari kita kembali ke fakta. Pada 17 April 2025, Forum Purnawirawan Prajurit TNI memang menyuarakan 8 tuntutan. Salah satunya meminta pergantian Wakil Presiden Gibran. Tuntutan itu ditandatangani oleh Jenderal TNI, Purn, Fajrul Razi, Tiasno Sodarto, Laksamana Slamet Soebijanto, dan Marsikal Hanafi Asnan. Alasan mereka? Katanya keputusan Mahkamah Konstitusi soal Pasal 160, 9 huruf Q Undang-Undang Pemilu, melanggar hukum acara. Alasan hukum ini patut dikritisi, karena Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yudikatif tertinggi di negara ini, dan keputusan MK adalah final dan mengikat. Mengusulkan pergantian wakil presiden karena ketidakpuasan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi, ini bukan membela hukum. Ini mencederai demokrasi. Mencederai demokrasi. Dari semua cawapres yang ada itu, semua partai, itu kalau Pak Gibran, itu tidak ada partai yang menolak. Semuanya Satu suara. setuju. Tapi kalau selain dari Mas Gibran, itu pasti ada partai yang mendukung dan menolak. Resisten. Dengan kata lain, Mas Gibran sebagai cawapres di koalisi Indonesia Maju ini sebagai perangkat untuk semua partai. Yang resistensinya paling kecil ya. Nggak ada resistensi. Nggak ada resistensi. Nggak ada resistensi. Jadi sebenarnya yang meminta jadi cawapres itu bukan Mas Gibran, Koalisi dan Bukan pula Prabowo. bukan pula orang tuanya. Apalagi Yang ibunya. minta itu, apalagi ibunya. Ini terlalu banyak juga fitnah ini. Informasi ibunya tuh nggak ada. Nggak ada itu bos, mana ada. Saya mohon maaf dengan segala hormat ya. Ibu itu mana pernah campur-campur urusan begitu, Pak. Mas Fajar kenal banget, dekat banget dengan ibu. Ya tidak terlalu dekat tapi kenal lah. Iya. Karakter. Mana pernah kami rapat aja nggak pernah ada ibu. Urusan-urusan begitu. Yang saya pahami ya, ibu nggak pernah ngurus itu. Jadi ide yang maunya Mas Gibran ini jadi wapres itu adalah proposal ide dasarnya dari Pak Prabowo. Yang kedua,
kehendak dari partai-partai. Andai kata sekali-kali Andai kata ya, andai kata. terjadi katakan 08 itu berhalangan tetap. Rasanya gitu lah. Ya. Halusnya belum tetap. Siapa jadi presiden? Gibran. Ya wakil presidennya. Nah iya kan otomatis karena itu konstitusi kita. Dengan modal kayak begitu, apa cukup menangani masalah negara yang sangat komplikated? Nasib bangsa ini yang dipertaruhkan. Ya, dipertaruhkan. Itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan sangat menarik ya bagaimana pidato dari Pak Prabowo Subianto. Ketika itu kayaknya masa-masa kampanye dan beliau mengatakan bahwa Jenderal Sudirman saja di umur 29 tahun itu memimpin pasukan dan menyerbu Belanda. Apakah para purnawirawan jenderal itu mau mengatakan bahwa kok ini si Jenderal Sudirman masih 29 tahun terus memimpin pasukan yang banyak? Harus diganti dong karena minim pengalaman. Mau nggak mereka ngomong seperti itu ke Jenderal Sudirman? Mau nggak mereka merendahkan Jenderal Sudirman dengan kalimat-kalimat yang utarakan juga kepada Mas Gibran gitu ya? Dan Pak Prabowo sangat tahu dan mengerti seperti apa tantangan dunia, tantangan zaman ke depan. Kenapa dia memilih Gibran, anak muda, yang dimana anak-anak muda ini sudah melek teknologi, semuanya sedang udah berubah total gitu ya. Sedangkan orang-orang tua itu masih banyak tidak mengerti tentang teknologi. Cara pakai WA aja kadang orang nggak tahu yang tua-tua ini. Bukan menyombongkan ya teman-temannya, ya justru orang tua saya juga saya kadang dia minta tolong bagaimana sih balas WA gitu ya. Bagaimana sih install ini, bagaimana sih cara mengirim foto ke grup teman-teman ini gitu. Itu kan semua teknologi gitu ya. Inilah mungkin Pak Prabowo mengambil Mas Gibran sebagai salah satu alasannya teman-teman ya. Tentunya sebagai cawapres waktu itu sebagai wakil presiden, karena Mas Gibran diharapkan mampu mendriver bangsa kita, mendriver anak-anak muda kita untuk ayo kita sama-sama berani, ini ada jembatannya nih, anak muda bisa maju bersama pemerintahan, bisa ngambil bagian, bisa turun langsung gitu ya, agar bisa bersaing di dunia internasional dari sisi teknologinya teman-teman ya. Ya, itu ya. Oke, cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana. Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait mau undur diri. Bye bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.